itu budaya patriarki yang menurut gue masih sangat-sangat kental gitu loh. Jadi yang kayak ini sih gue sebetulnya bilang gak cuman istri yang bisa menjadi korban, tapi kebanyakan itu adalah istri karena ya kena kaki gue beneran. Ini adalah contoh kegiatan yang jangan ditiru. Jangan dilakukan di rumah. Dimanapun jangan ditiru. Tuh. Selamat datang di Sindiran Pembatas Kertas. Ya, seperti biasa ya, kita itu membahas hal-hal yang lagi fenomenal, yang sedang viral, yang sampai trending topik, yang sampai masuk Line Today, yang sampai baby tahu. Karena menurut gua tolak ukur itu viral atau enggak adalah sampai di telinga Kak Baby. Karena dia ini orang yang paling kudet. Jadi kalau misalnya itu udah sampai di telinga dia, berarti itu adalah hal yang benar-benar wah. Menurut gua karena dia masuk Line Today sih. Oh itu masalah itu deh. Iya, kayak muncul di pop up atas gitu. Jadi hal ini yang kita bahas adalah waktu itu. Kalau gue liatnya di Twitter. Nah, gue tuh dari Line Today dulu, terus gue apaan sih nih, kok gue nggak tahu trending topik Twitter karena gue lagi nggak main sosmed. Pas dilihat, oh iya trending topik, gue klik. Oh, akhirnya gue lihat. Jadi hari ini yang akan kita bahas adalah fenomena KDRT. Itu emang lagi in banget. Maksudnya ini memang udah concern yang udah di sejak lama lah ya maksudnya. Iyalah. Cuman akhir-akhir ini lagi panas-panasnya dibahas lagi gitu sama netizen karena si video tadi itu ada yang video dia menceritakan kejadian orang lain. Jadi sebetulnya orang ini dia nyeritain kejadian orang lain tentang ada kisah seorang itu suami istri yang istilahnya istrinya abis dipukuli oleh suaminya, tapi akhirnya mereka berdua itu datang ke rumah mertua. Enggak, orang tuanya datang ke rumah. Oh iya, orang tua pokoknya ketemu sama mertua. Nah kan suaminya udah panik gitu ya. Takut diaduin, pasti diaduin ya, apalagi ada bekasnya gitu. Tapi ternyata tidak, istri itu menutup hal itu gitu. Dia nggak bilang kalau dia habis dipukulin. Ya, tapi yang menjadi masalah adalah highlight dari si video ini bukan si KDRT-nya, tapi bagaimana si istri itu menutupi aib gitu, menutupi aib suaminya kayak, dan itu dibilang kayak, sebetulnya gue lupa sih ke kalimat persisnya gimana, pokoknya tuh yang kayak, ya apalagi cewek kan biasa melebay-lebaykan, jadi kayak nggak usah lah masalah-masalah ada di dalam rumah tangga tuh dikasih tahu kayak ini gitu. Justru ini katanya kayak, wah ini istri yang sangat baik menutupi aib suaminya gitu, kayak katanya malah itu yang di highlight, bukan kejadian si suami yang memukuli atau KDRT sama suami istrinya gitu. Iya benar. Wah, nggak bisa sih gue. Bener sih, gue juga nggak bisa sih. Nggak bisa lah. Kayaknya sekali aja gitu tangan menyentuh misalnya kasar gitu ke badan gue, kayaknya gue udah pasti langsung mundur teratur. Iya. Enggak sih. Maksudnya nggak ada yang bisa dibenarkan dari kekerasan dalam rumah tangga, fisik. Kalau verbal tuh mungkin something yang mungkin ada ketidaksengajaan, tapi kalau fisik tuh bener, itu kayak udah mutlak gitu. Udah ada bekas tanda. Meskipun verbal juga ya salah gitu, karena kekerasan sendiri itu kan kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan verbal gitu. Banyak salah, semuanya salah. Tapi kalau yang kayak di cerita itu kayak ada kejadian KDRT kemudian ditutupi oleh istrinya dengan alasan aib, itu sebenarnya dibilang aib kah? Ya enggak lah, itu menurut gue beda ya. Kalau misalnya dalam rumah tangga kita emang nggak bisa ngebahas semua masalah kita ngumbar-ngumbar suami gue ini itu. Cuma kalau misalnya udah masalah kekerasan, bener, yang itu kan lo alami pidana gitu ya. Itu tuh kriminal ya, orang-orang pada bilang itu tuh kriminal. So ini menarik sih, karena kan gue baru banget lulus dan sebetulnya skripsi gue itu bahas KDRT. Serius? Wih, langsung skripsi gue itu bahas KDRT. Yuk sidang. Wah, bagaimana? Latar belakang. Iya. Skripsi gue itu bahas tentang KDRT selama pandemi sih, gue lebih fokusnya. Karena kan lagi di masa kayak gini, lagi di masa dimana orang di rumah terus biasa itu terjadi peningkatan tinggi banget KDRT. Karena pertama itu dipicu oleh KDRT kan bisa dialami oleh suami, oleh istri, atau dua-duanya gitu.
itu anak karena juga mungkin bisa jadi korban. Iya, bahkan gue bisa jadi korban, bahkan anak-anaknya juga bisa, Iya, karena rumah tangga kan. Itu karena biasa kan kalau misalnya dulu sebelum pandemi mungkin orang kalau misalnya stres bisa melampiaskan, bisa mencari stresor tuh di luar rumah, tetapi kan karena pandemi jadi stresor itu ada di dalam rumah, which is kalau misalnya emosi itu tidak terkelola dengan baik, ya pasti pelampiasannya ke orang-orang rumah juga kan. Iya, betul. Tuh. Dan kalau bukan di Indonesia doang sih, tapi maksudnya stigma yang terbentuk tuh memang apa namanya ya, KDRT tuh sebagai aib gitu, makanya banyak korban tuh yang enggan buat melaporkan gitu karena itu dianggap sebagai keluarga. Padahal dalam hukumnya itu sendiri, KDRT ini, kekerasan dalam rumah tangga ini sudah diatur tuh sebagai permasalahan publik gitu loh. Which is maksudnya kayak kalau orang tetangga ada yang melihat dan mau ikut melaporkan itu juga bisa gitu, karena ini udah masuk ke ranah publik yang harus ditangani gitu. Iya, kemarin tuh lagi banyak sih, maksudnya sebelum ada video itu naik, ada juga beberapa kasus korban yang mulai speak up gitu loh. Oh iya. Nggak cuma di dalam negeri. Betul. Yang lo omongin itu KDRT bukan sih yang lagi rame di grup? Kayaknya lagi rame bahas itu. Gua nggak buka sih linknya. Rame. Lupa. Banyak, kita kan bahas mulu semua fenomena yang ini. Nggak, kemarin tuh trial juga ada itu internasional sih ini, pemain bola. Apa tuh dia? Jadi dia kayak ngupload video gitu lagi abis beneran berlumuran darah dan bekas-bekas semua. Cowok atau cewek? Korbannya cewek. Oh. Pelakunya pemain atlet. Oh ya. Ya. Jadi gitu deh. Kayak pas banget lagi rame, kayak isunya lagi rame gitu. Iya, isunya lagi rame, dan maksudnya gue di satu sisi juga kayak ya agak bersyukur karena orang makin kesini makin sadar gitu loh, makin awas gitu loh sama hal KDRT kayak gini. Jadi udah makin banyak orang yang berani buat speak up gitu dibandingkan dulu. Iya benar. Soalnya gini sih, menurut gue orangnya susah speak up tuh karena apalagi kalau korbannya cewek ya, karena stigmanya pasti kayak ya bisa aja kayak iya lo yang salah kali, lo yang mancing keributan, atau emang kayak cewek mah emang lemah pantas digituin gitu, kayak ada stigma kayak gitu kan. Jadi itu yang mungkin bikin takut juga, atau ya bisa jadi dia juga menjaga itu loh, menjaga ya pasangannya gitu, bisa jadi. Iya sih, atau karena ya takut juga karena memang sebetulnya di Indonesia ini ya, maksudnya ini juga gue bahas di skripsi gue, memang penanganannya tuh masih sangat kurang gitu loh. Kayak, dan apalagi pada prakteknya kebanyakan tuh hukum ini tuh lebih fokus kepada si pelakunya. Maksudnya kayak undang-undang yang berlaku tuh gimana caranya menindak pelakunya yang KDRT gini-gini, which is bagus, oke, tapi orang tuh lupa kalau misalnya ada korban loh di sini yang harus dilindungi, dan bukan cuman pada saat terjadi, tapi pada saat persidangan juga harus dilindungi, dan sesudahnya itu bagaimana gitu kan. Kebanyakan juga pelapor tuh korban tuh nggak mau ngelaporin karena takut dijadikan korban lagi, karena misalnya abis melaporkan nggak ada perlindungan buat dia gitu. Karena mungkin pelakunya malah makin emosi, lo ngapain laporin gue, jadi mungkin malah bisa jadi berkali-kali lipat gitu loh. Dan juga banyak ketergantungan gak sih, kayak maksudnya misalnya nih akhirnya berhasil lepas, cerai, terus setelah itu si kebanyakan nih karena KDRT ini terjadi karena ada satu pihak yang lebih dominan kan, dan satu pihak yang lebih lemah, dan biasa pihak yang lebih lemah ini merasa kayak nanti gue gimana ya hidup kalau nggak sama si pihak ini gitu, pihak yang lebih kuat, yang lebih besar. Iya benar. Kayak dilema sih. Maksudnya kalau kita nih misalnya kalau masih dalam tahap pacaran udahlah kayak itu putus. Iya, karena belum bener-bener bersandar secara ekonomi dan lain-lain. Aduh, gue kalau punya pacar dia nyentuhku menggunakan kekerasan, wah udah langsung putusin gitu. Tapi kalau nikah mungkin pertimbangannya lebih banyak, lebih berat juga. Apalagi kalau udah punya anak, aduh sulit. Mungkin kita ada masa-masa fase di mana kita nahan dulu deh gitu. Tahan dulu deh demi anak tuh, tahan dulu deh, mungkin dia berubah
udah minta maaf gitu. Padahal menurut gue justru kalau misalnya mau pakai alasan berkedok demi anak, demi keluarga, malah sebetulnya ini tuh yang bahaya, karena yang namanya kekerasan itu kan kalau misalnya udah kekerasan fisik pasti mempengaruhi juga ke mental gitu kan. Itu tuh takutnya akan menjadi suatu cycle gitu loh. Misalnya anak melihat orang tuanya seperti itu, anak tumbuh di dalam lingkungan yang seperti itu, nanti takutnya dan emang kemungkinan besar anak bisa jadi mengulangi siklus itu dan jadinya nggak berhenti. Gitu. Yes, iya bener. Iya. Kocak. Tapi ya mungkin dari sisi hukum kan orang hukum itu menghukum pelakunya gitu ya. Tapi kalau di psikologis tahu gua banyak, maksudnya mulai banyak perlindungan terhadap korban itu, apalagi kayak ada peer apa ya namanya, semacam perkumpulan korban-korban KDRT gitu yang kayak lo bisa sharing, jadi nggak merasa sendiri gitu ya. Gitu kan, misalnya lo takut cerita ke temen sendiri lah karena misalnya kenal gak atau nggak ada relate ya. Nah tapi suka ada tuh perkumpulan sesama korban atau kayak penyintas istilahnya gitu yang bisa lo sharing hal itu ke orang-orang. Bener sih. Karena ya itu biasa kan korban merasa sendiri gitu loh, merasa tidak berdaya dalam kesendiriannya gitu. Ya sih. Kekerasan dalam rumah tangga. Itu sih kayak sejak tahun 2019 itu Pemprov Jakarta itu dia udah nyediain ini namanya safe house. Jadi maksudnya untuk korban-korban ini yang perlu dilindungi, ini ada semacam rumah buat mereka berlindung lah di situ. Kan di situ ada dilindungi aparat. Jadi kalau misalnya mereka takut sama si pelaku kekerasan, mereka bisa berlindung di situ. Nah cuman di Jakarta ini pun kalau nggak salah kemarin di skripsi gue juga gue tulis baru ada 4. Sementara kasusnya banyak, jadi kayak belum menutup gitu loh. Menurut lo kenapa orang bisa sampai melakukan kekerasan? Ya itu sih, yang pertama pasti manajemen emosi nggak sih? Iya benar. Sama ya itu budaya patriarki yang menurut gue masih sangat-sangat kental gitu loh. Jadi yang kayak ini sih gue sebetulnya bilang gak cuman istri yang bisa menjadi korban, tapi kebanyakan itu adalah istri karena ya apa ya kayak semacam ya udahlah terima aja apapun yang suami lo lakuin, suami lo lebih ngerti, suami lo kepala keluarga, lo cuman bisa tunduk. Nah kayak gitu loh yang membuat si satu pihak ini mungkin merasa lebih superior gitu. Serius banget. Emang ini kan biar kita nggak ngantuk nih. Harus fokus gini. Kayak kemarin gue begini serius kan. banget cuy. Tapi ini memang isu yang serius kan, ya, bisa dibercanda. Bener ya. Kocak. Soalnya apa lah sekali-kali serius lah. Iya benar. Itu minggu depan kita lebih happy ini. Iya. Atau siapa tahu bentar lagi ada yang nyeriusin. Selamat banget. Elah. Bener. Tapi menurut gue skripsi lo menarik banget. Iya. Maksudnya relate gitu loh karena ada lagi pandemi juga. Pandemi kan. Cuy. Maksudnya pandemi aja orang nggak pandemi aja. Sorry. Pandemi itu kayak orang pacaran aja tuh bisa ini kan suka bete-betean berantem itu karena bosen gitu loh, apalagi yang iya, lu terkurung di rumah sama dia. Dan kayaknya WFH kayaknya lu sih, gue nggak tau sih lu yang udah lebih sering kerja di rumah kan, kayak itu memang lebih stres daripada kerja di kantor. Karena lu maksudnya lu meeting mulu gitu, ketika lu ngobrol sama kolega pun kerja mulu gitu, karena kan udah dijadwalin meeting gitu. Terus selain meeting ya lo kerja, tapi kan kalau lo datang ke kantor lo tuh masih punya waktu untuk hahaha. Bener. Ngobrol basa-basi. Dan kayaknya jam kerja WFH tuh lebih ini gak sih? Kayak bisa sampai weekend juga lo tetep ini, dan kayak jam kerjanya tuh kayak gue juga pernah kok kelas yang kayak mulai malam. Padahal sebelumnya mana ada kan kalau lagi offline kelas yang kayak baru mulai jam 9 gitu. Kayak suka tiba-tiba kan lo gak kemana-mana gitu kan, lo malam bisa standby gitu kan. Ya gitu mungkin ya stres lah gitu. Orang kan suka memproyeksikan
sebenarnya nggak cuma pandemi doang sih gitu. Kalau misalnya orang stres di kantor, lu ada yang istilahnya lu memproyeksikan kekesalan lo ke orang lain. Lampiasin gitu ya. Iya. Jadi kayak gue kesel banget sama bos gue gitu misalnya, terus gue pulang ke rumah, ya istilahnya ya ketemu mak gue malah ketus-ketusnya ke mak gue. Ya, gitu, tapi itu pun ya gue juga sering sih. Maksudnya nggak dalam KDRT, tapi maksudnya misalnya gue pulang dari apa dulu latihan atau kuliah, gue stres, nyampe rumah pasti orang rumah juga kena betenya gue gitu betul, kan. yang kayak gitu-gitu, sesimpel itu gitu. Nah berarti kalau udah sampai yang tahap kekerasan tuh ya pemicunya banyak, pemancingnya banyak. Stres dari diri sendiri, manajemen stresnya, terus mungkin si korbannya juga bisa memancing. Maksudnya kayak sama-sama stres juga gitu kan. Iya, sama-sama stres juga, tapi ada yang lebih tidak terkontrol aja. Dan kayak nggak ada tempat channelingnya itu. Kalau dulu kan banyak nih orang kalau misalnya stres mereka ke gym olahraga sambil kayak atau enggak liburan, atau joget, kayak staycation. Bisa tau orang tuh kalau mau melampiaskan itunya joget TikTok. Oh iya sekarang tuh, tapi kan maksudnya iya gitu. Ya kan, benar. Wah. Lo biasa gimana kalau lagi bete, emosi tuh maunya ngapain melampiaskan? Gue sih me time sih. Biasanya gue maksudnya ya kayak gue nggak mau berbicara sama siapa-siapa karena gue tahu kalau misalnya gue bete terus nanti orang lain ngimbas gitu kan kayak nggak enak. Jadi biasa gue menutup diri, gue kayak nggak mau berkomunikasi sama orang sampai gue feel better. Tapi nggak jadi numpuk di dalam diri lo? Enggak sih. Bukan tipe yang harus kayak gitu. Enggak. Gue biasa, untungnya gue K-popper kan, jadi gue biasa nonton video K-pop, ngeliat muka cukup, udah habis itu deh gitu. Gue ngapain? Gue me time juga sih sama. Gue biasa kalau lagi bete, kesel, slow respon banget, kayak malas banget gue balas orang. Iya, kayak berkomunikasi tuh kayak nggak bisa gitu. Males. Tapi kadang juga kalau misalnya punya waktu keluar, gue tuh lebih suka me time tapi gue keluar tapi sendirian. Kayak nongkrong di kafe ya, sendiri. Kadang soalnya kalau me time-nya di kamar mendem, ya gue suka, tapi kadang kalau lagi kesel makin tambah numpuk gitu. Kayak misalnya gue paling suka kalau lagi sepedaan gitu. Gue paling sendiri gitu, tapi gue bisa. Olahraga tuh emang ini sih efektif sih. Olahraga. Terus pada pakai masker kan, lu kalau mau ngoceng-ngoceng kayak kesel sendiri tuh enak banget. Sumpah lagi sepedaan kayak ketus-ketus sendiri. Seru. Kesel banget gitu. Ya, gue berharap semoga semua yang nonton senior ini atau teman-teman terdekat dari penonton ini semua tidak mengalami si permasalahan KDRT ini. Ya, jangan sampai jadi pelaku, jangan sampai jadi korban. Dan kalau misalkan jadi korban pun gue berharap sih nggak ada yang merasa itu kayak aib yang harus ditutupi dan dipendam sendiri gitu. Gue berharap sekarang kalian udah cukup aware gitu loh untuk segera melaporkan, karena ini ya udah masuk tindak pidana gitu. Dan kalau misalnya kalian memang takut buat kayak kalau misalnya dilaporin ke polisi atau kemana takutnya lama prosesnya atau gimana, ini sekarang tuh untungnya ya memang udah banyak yang lu bilang perkumpulan orang, perkumpulan korban atau juga LBH yang memang lembaga-lembaga yang emang akan sigap gitu loh membantu atau ya bersedia untuk ya memberikan perlindungan. Benar. Walaupun sebenarnya emang yang bisa melindungi diri kita ya emang kita sendiri sih. Dan Allah sih. Iya. Jangan menyebut Allah ya. Iya gitu, maksudnya tetap kita yang harus berusaha fight juga gitu loh. Nggak bisa mengandalkan orang lain juga gitu. Harus ada dari kita yang harus ada dari kita ya keinginan untuk apa nih kerasa gitu. Mungkin. Benar. Ya. Gitu. Tuh gue udah closing tadi. Oh iya. Lu gak terlihat seperti closing. Ngantuk ya lu ya. Aduh, kocak banget. Iya. Iya. Kekerasan. Ada beberapa kekerasan yang ketahuan banget ngantuk ya lu, kayak orang mabuk kayak ketara banget. Oh iya. Kekerasan. Coba. Gue tadi mau ngejoksan itu. Gitu ya. Kayak gitu ya guys. Pintar-pintar mengelola emosi sendiri sih.
cari channel stressor yang lebih sehat lah. Lo kalau lagi kesel tuh tiba-tiba komen aja di siniar gitu kayak wah kesel banget gua gitu. Ya, tapi jangan hate comment ya. Iya. Jelek lu Tasya gitu, jangan. Gitu nggak apa-apa. Kayak naik roller coaster. Sebat udah lama gue nggak naik roller coaster. Lu berani naik gitu? Nggak. Sumpah. Gitu deh gue. Kalau gue ngomong cupu itu kekerasan. Oh jelas. Ya udah, itulah dari ya selain pembatas kertas membahas kekerasan dalam rumah tangga. Jangan lupa like, comment, subscribe. Komennya ya komen. Komennya bisa sharing. Ya jangan sharing kekerasan juga ya. Maksudnya kayak apa pandangan kalian sih tentang kekerasan? Dan gimana sih ini? cara kalian meluapkan emosi yang sehat dari kalian? Tuh. Walaupun kita tadi tidak banyak juga sarannya, kita cuma pembahasan based on ilmu kita aja. Boleh lah, kita sekali-kali terlihat pintar gitu loh. Iya. Ya semoga kita terlihat pintar. Sama-sama Iya, jangan lupa sama dia ya supaya kita nggak emosian, kita bahagia.